Shalom, perkenalkan nama saya Arding Yeremias Moy, Prodi Psikologi Kristen, NIM 205 2021 0001. Baik, pada kesempatan ini saya akan membahaskan materi tentang perkembangan fisik pada masa kanak-kanak awal. Perkembangan fisik meliputi perubahan-perubahan dalam tubuh seperti pertumbuhan otak, sistem saraf, organ-organ indrawi, pertumbuhan tinggi dan berat, hormon dan lain-lain. Masa kanak-kanak awal terjadi pada rentang usia 2 tahun sampai 6 tahun. Masa ini sekaligus merupakan masa prasekolah, di mana anak umumnya masuk kelompok bermain dan taman kanak-kanak. Yang kedua, perkembangan intelektual pada masa kanak-kanak awal. Pada masa kanak-kanak awal, anak berpikir konvergen menuju suatu jawaban yang paling mungkin dan paling benar terhadap suatu persoalan. Menurut teori Piaget, anak pada masa kanak-kanak awal berada pada tahap perkembangan profesional. Istilah profesional menunjukkan pada pengertian belum matangnya cara kerja pikiran. Pemikiran pada tahap operasional masih kacau dan belum terorganisasi dengan baik, yang sering dikatakan anak belum mampu menguasai operasi mental secara logis. Pada usia ini, anak atau peserta didik berada dalam periode praoperasional yang dalamnya menyelesaikan persoalan ditempuh melalui tindakan nyata dengan jalan memanipulasi benda atau objek yang bersangkutan. Yang ketiga, perkembangan sosial emosional pada masa kanak-kanak awal. Perkembangan sosial emosional terintegrasi dengan perkembangan aspek lainnya seperti perkembangan kognitif dan perkembangan motorik. Dalam bermain, anak mengalami perubahan dari permainan solitaire, paralel, sampai ke permainan asosiatif. Dari bermain, anak belajar sejumlah peraturan sosial. Menurut perkembangan psikososial, Erikson berada ada tahap perkembangan otonomi dan rasa malu dan ragu-ragu, serta perkembangan inisiatif dan rasa bersalah. Perkembangan diri diawali dari perasaan secara fisik, kemudian berkembang menjadi perasaan yang lebih bersifat psikologis. Anak-anak populer terbukti memiliki keterampilan sosial lebih tinggi dibanding dengan anak yang kurang populer. Anak yang populer terlibat dalam hubungan dengan teman sebaya lebih kompleks, dan hal ini lebih menguntungkan dan meningkatkan lagi bagi perkembangan kognitifnya. Anak-anak yang mengalami konflik dan tidak mampu menyatakan coba menyelesaikan konfliknya dengan kekuatan. Perilaku prososional dapat berkembang apabila anak diajarkan untuk berpikir dengan cara sudut pandang orang lain. Hal ini dapat diperoleh melalui permainan drama. Anak mengalami perkembangan emosi dari senang, marah, malu, kecewa, dan sebagainya. Pada masa ini, anak tidak hanya perlu belajar bagaimana cara mengekspresikan emosinya, tetapi juga perlu belajar mengendalikannya. Anak masa kanak-kanak awal sering mengembangkan stereotipe tentang gender yang salah, seperti anak perempuan tidak boleh menjadi polisi. Pendidikan mempunyai peran penting untuk mengajarkan anak sadar akan gendernya sendiri. Berkembangnya stereotipe tentang gender yang salah, serta mendorong anak-anak yang bermain secara lintas gender. 4. Perkembangan moral. Perkembangan moral peserta didik masih berada pada tingkatan moralitas yang baku. Peserta didik belum sampai pada pemilihan kaidah moral sendiri secara natural. Perkembangan nilai dan sikap sangat dipengaruhi oleh situasi yang berlaku dalam keluarga. Aspek perkembangan moral pada masa kanak-kanak awal mencangkup konsep anak tentang persahabatannya dan kewajiban-kewajibannya, tertentu dari persahabatan, keadilan dan kejujuran, kepatuhan, otoritas, serta hukum-hukum sosial dan adat. Yang kelima, tugas perkembangan pada masa kanak-kanak awal. Belajar berjalan, belajar makan makanan padat, belajar mengendalikan gerakan badan, mempelajari peran yang sesuai dengan jenis kelaminnya, memperoleh stabilitas
fisiologis, membentuk konsep sederhana tentang kenyataan sosial dan fisik. Belajar menghubungkan diri secara emosional dengan orang tua, kakak, adik, dan orang lain. Belajar membedakan yang benar dan salah. 5. Implikasi tugas perkembangan pada pendidikan. Anak perlu mengenal secara fisik adanya perbedaan jenis kelamin antara anak perempuan dengan anak laki-laki. Selain itu, anak perlu diajarkan perilaku dalam batas-batas yang disetujui masyarakat sesuai peran jenisnya. Anak perlu diperkenalkan pada keterampilan sosial sederhana seperti kapan mengatakan terima kasih, maaf, tolong, dan sebagai berikut. Selain itu juga diajarkan membedakan apa yang benar dan apa yang salah, nilai kejujuran, keadilan, persahabatan, tingkah laku prososial, dan tanggung jawab sosial. Anak diperkenalkan pada konsep-konsep sederhana tentang realitas alam, baik mengenai benda hidup maupun benda mati, serta cara kerja atau berfungsinya benda-benda tersebut. Sekian dan terima kasih.